Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pencarian kebenaran atau seeking the truth. Jadi mencari kebenaran itu adalah tuntutan daripada jiwa nurani yang berbicara, jiwa yang ingin menemukan jawaban. Itu namanya mencari kebenaran. Ada orang mencari pembenaran. Mencari pembenaran itu adalah dalam rangka membela, dalam rangka mensinkronkan apa yang dia lakukan dengan dalil-dalil yang ada. Itu namanya mencari pembenaran. Ketika orang ingin melakukan hasrat seksual sementara, short time lah begitu, maka orang yang mencari pembenaran kemudian menggunakan dalil-dalil agama bahwa apa yang dia lakukan benar, maka dicarilah dalil-dalil nikah mut'ah atau nikah cinta satu malam. Cinta satu malam, oh indahnya. Itu seperti itu. Maka short time di hotel menjadi halal bagi dia. Itulah disebut pembenaran, bukan mencari kebenaran. Banyak contoh-contoh orang mencari pembenaran. Maka dalam kasus nasab ini banyak diantaranya masih mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Hakikat yang benar itu mana, dengan mengesampingkan emosi, kepentingan, psikologi, dan lain-lain. Contoh paling nyata orang yang mencari kebenaran adalah Sayyid Muda Qori Al-Qusasi yang dari Aceh itu. Bagi yang belum tahu ceritanya, saya ceritakan kembali. Beliau ini adalah seorang peneliti nasab, seorang ulama lah begitu, makanya disebut Tengku Muda. Tengku itu ulama di Aceh atau ustadz. Seorang kiai yang keilmuannya lumayan banyak, referensi-referensi kitabnya, bisa baca kitab, nahu sorok, dan lain-lain. Ketika beliau mendengar kegaduhan polemik nasab ini, dengan munculnya tulisan Kiai Haji Imaduddin menakar kesahihan para habaib di Indonesia, beliau meneliti. Maka yang pertama muncul adalah emosi. Ini orang kok berani amat mau membatalkan nasab habaib, kurang ajar. Pertama adalah emosi yang muncul, sehingga dengan emosinya dia melacak kitab-kitab yang ada, mempelajari kitab-kitab yang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin, mempelajari isinya. Seluruh kitab-kitab yang dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin dia baca pula, dan kemudian mencari kitab-kitab yang mungkin tidak ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Artinya dia menakar keilmuan Kiai Haji Imaduddin ini segini, mungkin dia belum tahu ada kitab-kitab yang lain. Maka kemudian beliau Kiai Qori mencari referensi-referensi yang bisa membantah Kiai Imaduddin. Artinya Kiai Qori dalam hal ini sedang membela Ba'alawi, ingin merungkatkan tesis Kiai Imaduddin, kata beliau begitu. Namun ketika dalam pencariannya, dalam penelitiannya, dalam mutola'atul kutub, mutola'ah kitab-kitab yang beliau punya, maka ternyata beliau tersadar bahwa Kiai Haji Imaduddin ini tidak sembarangan.
Karena setelah beliau cari, setelah beliau mutola'ah, setelah beliau gali-gali, kerahkan seluruh keilmuan tentang nasab, tetap tidak menemukan bantahan terhadap Kiai Haji Imaduddin. Maka di titik ini beliau mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi ketika tidak ditemukan, ketika tersadar dalam pikirannya Kiai Haji Imaduddin ini ternyata berkata benar, maka dia ikuti kebenaran itu. Oh iya, ternyata mau bagaimana lagi, tidak ditemukan ini jawabannya. Mau bagaimana lagi, ini Kiai Haji Imaduddin benar. Mau bagaimana lagi saya ini. Akhirnya dengan intuisi kebenaran yang ada dalam jiwanya, maka dia katakan, Kiai Haji Imaduddin benar, saya ikut, saya setuju, saya dukung. Itulah. Maka dengan berpegangan kepada kebenaran itu, Kiai Qori atau Sayyid Tengku Muda Qori firm atau yakin dengan posisinya dalam kemudian membela Kiai Haji Imaduddin yang tadinya berniat membantah, merungkatkan, meruntuhkan, tetapi sadar dengan kemampuan diri dan kebenaran yang nampak di hadapannya, maka beliau kemudian berbalik arah membela kebenaran itu. Jadi bukan membela Kiai Imadnya, tapi karena kebenaran yang ada dalam fakta-fakta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah seharusnya orang-orang alim bersikap. Ya. Terus tabaqatun nasabin, kalau mau cari siapa nama orang-orang yang masyhur dalam jalur nasab, carilah kitab ini. Di sini banyak referensi, cari. Saya udah download referensi sampai nggak pernah tidur 2 bulan ini malam-malam. Niat saya mau bela Bang Alawi, wallahi saya. Awalnya saya mau bela Bang Alawi. Apa pula nih Kiai Imad berani-berani kali nafiin nasab orang. Betul ini. Akhirnya saya pelajari Tahadus bin Nikmat, berkat beliau saya dapat hidayah. Yang kedua, ini ada disebut kitab Ar-Raudhul Jali. Ar-Raudhul Jali itu tidak pernah mereferensikan dari mana dia mengisbat. Bagaimana dengan Gus Rum ini? Nah, inilah yang disebut mencari pembenaran. Sebenarnya beliau sudah tahu bahwa memang jawabannya sulit dicari. Tidak ketemu jawabannya, tidak ada kitab-kitab yang bisa menjawab, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dalam tesis Kiai Haji Imaduddin. Karena memang sudah tidak ada. Karena memang Kiai Haji Imaduddin ini benar bertanya itu berdasarkan fakta. Tetapi kemudian beliau ada misi menyelamatkan Ba'alawi. Ada misi menggiring opini bahwa Kiai Haji Imaduddin salah. Bertujuan menghibur atau menyenangkan pihak-pihak yang pro Ba'alawi, bahwa Kiai Haji Imaduddin salah tesisnya, tidak benar caranya, dan berbagai upaya memanipulasi data itu. Tetapi namanya mencari pembenaran, pasti ada keanehan atau ada kecolongan. Hanya orang-orang berilmu yang faham atau waspada dengan hal ini, seperti Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro. Beliau tahu betul mana yang disalahkan pengertiannya, mana yang diambil secara serampangan, mana keilmuan yang didapat dengan benar, mana kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan orang yang mencari pembenaran ini. Jadi begitu, pasti ada saja terpelesetnya, pasti ada saja kebukanya, pasti ada saja keciumnya. Itu Allah yang membukakannya, sehingga kemudian beliau secara sadar dan kesatria mengklarifikasi dan secara sukarela menghapus videonya tersebut. Alhamdulillah. Saya mendapatkan nasihat dari orang jauh yang tidak saya kenal. Bila beliau yang menasihati saya melihat video ini,
pasti beliau tahu bahwa nasihat beliau saya terima dengan lapang dada dan penuh dengan cinta. Ada sedikit klarifikasi berkaitan dengan video membongkar kesalahan tesis Kiai Imaduddin. Yang pertama, video tersebut dan seluruh video-video yang saya tayangkan itu murni mewakili diri saya sendiri, tidak mewakili siapapun, tidak mewakili instansi manapun, tidak mewakili organisasi manapun, dan tidak mewakili lembaga apapun. Jadi orang-orang yang mencari pembenaran ini akan terlihat gugup, akan terlihat emosi, akan salah-salah dalam menyampaikan, akan kacau logikanya. Seperti dibahas kemarin, itu terjadi dengan misalnya Kiai Qurtubi. Kiai Qurtubi terbawa emosi, tergesa-gesa mencaci maki, tergesa-gesa marah-marah, sehingga terplesetlah, salah-salah akhirnya, dan logikanya tidak nyambung. Begitu juga Gus Rum, karena terbawa emosi tadi, salah-salah tadi, terpleset-terplesetlah dalam aktivitasnya. Dan banyak ulama-ulama lain yang kemudian mencari pembenaran dan akhirnya salah dalam berdalil, atau beliau tidak mengetahui apa permasalahan yang sesungguhnya. Maka kemudian yang terjadi adalah bukan pembahasan keilmuan yang muncul karena upaya pembenaran ini. Apa yang kemudian muncul? Yang kemudian muncul adalah framing Wahabi, framing Syiah, framing komunis, framing PKI, framing Dajjal, framing musuh Islam, framing sesat. Itulah kalau mencari pembenaran. Beda dengan mencari kebenaran. Maka framing-framing itu tidak bakal dilontarkan terlebih dahulu. Tapi dia cek permasalahannya apa, kekuatan argumennya sedalam apa, kemudian setelah dia menyerah tidak bisa membuktikan, maka dia menemukan kebenaran itu dan mengenyampingkan pembenaran atau emosi dan framing-framing. Begitulah seharusnya kita, terutama para alim ulama atau para muhibbin yang sudah mempunyai keilmuan. Teliti dulu seperti Kiai Qori, kerahkan dulu keilmuan, dan setelah mentok baru kemudian taslim atau menyerah kepada kebenaran. Saya sangat yakin dalam hal ini kepada Kiai Qurtubi, suatu saat beliau akan menemukan kebenaran itu. Karena yang saya amati selama ini beliau emosional, gerasa gerusu, buru-buru, dan menyembunyikan apa sebetulnya yang beliau temukan. Seperti kita ketahui bahwa beliau Abuya Qurtubi mengikat dan mengikut kepada Ba'alawi, dalam hal ini Habib Rizik Syihab, adalah karena zuriyahnya itu, karena keturunan Rasulnya itu yang utama. Jadi setelah beliau menemukan keganjilan, keanehan, ketidaktersambungan dalam nasab ini, dan kemudian dalam hati membenarkan Kiai Imaduddin yang sesama Trah Wali Songo, sesama ulama Banten, maka kemungkinan besar beliau akan tergerak untuk ikut bersama Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Mudah-mudahan, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga Gus Rum, begitu juga kiai-kiai yang lainnya, mudah-mudahan tergerak di kebenaran ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.